Kalau kita buat kue awal itu seumpama kita dihitung laba cuma ya sekitar 25-20% itu waktu awal jual sudah bagus. Yang penting kita jalan dulu, jalan pemasaran, toko-toko semua menerima yang kita titipi, lancar uangnya, keuangan dia juga lancar. Nanti sudah berapa jalan berapa tahun kita baru bisa lihat perkembangannya. Selamat pagi, saya perkenalkan nama saya Suno Hariwibowo. Saya ini owner Ragil Roti. Saya buka Ragil Roti sejak 1997 bulan 5 tanggal 5. Waktu itu apa ya, moneter, pekerjaan sulit. Terus waktu itu aku di CP, istri di rumah buat es mambo. Kita berjalan mencari rezeki bersama, cuman kepingin dapat rezeki yang lebih level di atas gitu aja. Terus ngantar istri kuliah atau khusus di Malang, ngambil job-job yang sekiranya kue itu dijual di daerah mampu dibeli dengan orang-orang daerah, maksudnya menengah ke bawah. Jadi kita ambil yang roti-roti yang dibuat yang murah meriah itu maksudnya gitu, karena kita pemula waktu itu. Inspirasi itu Mas, iya, cuma transparan Mas, secepat kilat gitu aja. So, kakak-kakaknya yang di Malang itu semua kan buat kue, terus ditawari, apa pengen buat kue, lek pengen tak ambil nih brosur kursusan, engko pilihan sendiri yang mana yang diambil. Ya itu coba-coba itu, soalnya kondisi sudah sulit, aku ke sana ngambil itu brosur-brosur yang dimana harga-harga kue yang dibeli orang menengah ke bawah mampu gitu aja. Pertama buka itu modalnya modal yang ndak ada loh Mas, jadi colak pakai modalnya kendaraan Mas, kendaraan sepeda motor tuh itu. Ya maaf ini menyebut nama BRI orang usaha ndak luput dari itu pasti utang. Ya enggak apa-apa, cuma tujuan dalam hati itu pasti aja kita positive thinking, dan untuk membeli peralatan buat kue itu ya agak mahal, jadi lah nggak pakai pinjaman ya mungkin sulit Mas. Yang saya berdiri sendiri mak orang dua, nggak ada bantuan dari manapun, rintis dari awal. Kalau sekarang kan ada UMKM, ada apa itu, nggak ada. Dulu saya nggak pernah ikut itu nggak pernah. Tantangan terbesar ya jelas pemasaran Mas, karena orang belum tahu dia belum tahu kita buat roti rasanya bagaimana. Mulanya awalnya saya buat roti itu tidak saya pasarkan, saya kasih tetangga dulu, tetangga nanti respon bagaimana, kurang apa, itu buat kritik membangun, itu aja. Dalam 1 tahun itu ada 3 bulan produksi home industry khususnya kue itu bulan Selo, bulan Suro, bulan Puasa. Itu mesti menurun, hasil menurun, yaitu masa-masa sulit itu. Jadi 12 dikurangi 3 bulan berarti 9 Mas ya. 9 itu buat nabung, buat menempuh yang 3 bulan. Soalnya biaya karyawan, biaya kelistrikan, semua anjuran buat roti itu harus ada. Kalau kita buat kue awal itu seumpama kita dihitung laba cuma ya sekitar 25-20% itu waktu awal jual sudah bagus. Yang penting kita jalan dulu, jalan pemasaran, toko-toko semua menerima yang kita titipi, lancar uangnya, keuangan dia juga lancar. Nanti sudah jalan berapa tahun kita baru bisa lihat perkembangannya. Kalau awal-awal belum bisa Mas. Mulanya dulu saya punya orang tuh cuma 2, saya, istri saya sama pembantunya 2. Itu bagaimana pendapatan uang, bisa sirkulasi, bayar listrik, bayar pajak apa, terus bayar karyawan bisa, nggak bisa ada keturunan, kita ambil lagi orang, gitu aja, pelan-pelan, babat soalnya Mas. Lek dulu awal itu roti gulung Black Forest, gulung sepiku, gulung kacang sama gulung pandan dulu roti gulung paling rame, roti gulung itu. Gak tahu orang senangnya itu memang roti gulung. Lek sekarang yo merata Mas semuanya. Sekarang sudah bertambah juga buat bolen, buat sembarang semuanya pokoknya nuruti orang-orang sekarang. Yang jelas resep tidak berubah, kapasitas kue besar kecilnya tetap, pesanan on time, gitu aja.
paling aktif kita mainnya cuma di Instagram, istri saya ya Instagram, TikTok itu cuma itu ya. Sekarang adanya itu kita main di situ. Sebenarnya kita sudah tua gaptek nggak bisa, cuma ya anak-anak yang mempelajari. Mas, itu permainan nih persaingannya kayaknya kok ya nggak ada sih mas, persaingan tuh biasa-biasa semua. Cuma saya yakin kalau ada yang menghidupi, saya juga dia dihidupi, gitu aja loh. Percaya rezeki dari yang atas, gitu aja. Awal karyawan yang saya bilang tadi 2, akhirnya bertambah rame, jadi mentoknya aku 17. Penghasilan per hari kiosku aja situ kurang lebih tahun 2010, 11, 12 itu kayak tahun-tahun itu loh ya. Aku beli kios kan 2007 ya, sekitar situ. Di atas itu aku buka kios pendapatan sekitar 4,5, 5,5 gitu. Itu kotor. Dalam arti saya menabung bisa 1.500.000 setiap hari. Waktu itu sudah cukup mas, segitu buat karyawan 17 sama ngolengaran ya, buat bayar listrik, bayar pajak apa, bayar nyekolahin anak, sudah cukup lancar. Dan itu saingan belum banyak dulu mas, soalnya aku mengurangi tenaga kerja itu pas masa-masa apa ya mas yo, COVID ya. COVID itu nggak tahu itu COVID itu langsung saya mengurangi tenaga kerja, pekerjaan ya sulit, orang nggak bisa keluar rumah, saya nganter nggak toko pun sulit, orang beli nggak ada, nggak ada yang keluar, nggak boleh gitu mas. Itu mulanya COVID itu semua jatuh, tapi saya bisa bertahan alhamdulillah dengan karyawan 3 kalau nggak 4 aku COVID itu bertahan itu. Dan sekarang anaknya yuk juga ada dari 17 bertahan itu, terus sekarang dari anak 4 itu bertahan sampai sekarang berjalan sekarang jadi kembali 8 lagi. Bisa mengharukan ya, pengalamannya cuma bisa saya berangkat umroh dengan ibunya. Dari usaha kue tahun berapa ya, buka kafe 2013 pertama saya buka kafe dari hasil kue. Buka kafe soalnya perbandingannya kan kios saya kecil segitu, penghasilan banyak. Coba aku buka kafe lebih besar ya, lumayan di belakang sini ada di Jalan Borobudur. Waktu itu pengeluaran sekitar lebih sedikit lah. Setelah itu ternyata salah, yang kecil bisa menghasilkan besar, yang besar tidak menghasilkan. Cuma berjalan sekitar 2 tahunan jatuh semua hilang, terus naik lagi pelan-pelan naik lagi. Terus tahun berapa haji 18 aku mengumpul uang, terus aku pergi ke umroh. Itu tetap hasilnya kios stadion, kios kue. Yang kafe nasi wes hancur, nggak tak pikir wes aku berangkat lagi, nggak tahu wes bagaimana aku membangun lagi kue. Semoga orang percaya lagi, dan aku berangkat umroh 2018 10 hari. Itu hasilnya mas, yang mengharukan. Ritual khusus ya tetap 5 waktu itu biasanya, yaitu terus sering nggak apa ya ngarani mas, itu orang Jawa bilang sering melek bengi gitu aja, jangan tidur sore-sore, melek bengi memanjatkan syukur gitu aja, bisa bertahan. Saya yakin, soalnya saya yakin saya punya anak pasti ada yang mencukupi, gitu aja wes, nggak neko-neko maksudnya. Untung banyak ya alhamdulillah, untung sedikit ya disyukuri aja gitu. Cuma pengaturan pembelanjaan kan bisa diatur tuh mas. Pengaturan pembelanjaan, seumpama kita laku sedikit berarti pembelanjaan kan bisa diatur ya, beli aja yang penting-penting, yang pokok-pokok aja. Cuma itu sirkulasinya dari situ. Cuman yang penting gaji karyawan tetap nggak pernah bleset, dalam arti tanggal tepat waktu. Kasihan kalau nggak tepat. Ya sebenarnya semuanya tergantung niat mas ya. Seumpama ada yang ingin menjadi buat kue, buat jualan, orang anak muda sekarang mungkin lebih tahu. Tapi ini saya punya saran sedikit. Pertama pengalaman dalam arti pernah ikut orang yang ingin yang dibuka, usaha yang dibuka. Contohnya ya kue, ya bakso. Kalau nggak pernah ikut mungkin yo sulit, dalam arti sulit berkembang. Kalau sudah pernah ikut otomatis tahu kehidupan dalam waktu ikut. Yang diikuti itu kondisi belanja sekian buat roti sekian, tahu.
Jadi permainan uang itu tahu. Pertama itu pengalaman, kedua modal. Sekarang semuanya serba mahal soalnya. Open, mixer, nggak ada yang murah. Modal sudah. Yang kedua, yang ketiga ini tekad. Tekad itu kalau mau buka kue, ya kue aja langsung. Hari pertama kita nggak selesai masuknya, masuk di toko nggak diterima, kita berangkat lagi, tawarkan lagi. Saya dulu juga gitu. Akhirnya orang nyawang, wong ki bedino kesini yo waleh diterima akhirnya. Ya ternyata berkembang berjalan sampai sekarang ya. Itu. Terus yang ketiga ya tadi berjalanlah jujur gitu aja. Jujur, tepat waktu, on time. Wes cuma itu Mas. Orang nggak jujur mungkin ya mujur. Ya, terima kasih buat semua warga Blitar dan sekitarnya yang mendengarkan inspirasi atau cerita dari saya tentang Ragil Roti. Jika mungkin ada yang berkenan mau beli atau pesan, bisa ke Stadion Supriyadi nomor 15 sebelah timur, dan di tempat produksi Jalan Biar Supratman nomor Gang 5 nomor 4 Bendogrit Sanan Wetan Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.